Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, pada hari ini saya Nur Khalid akan melaksanakan tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diempu oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPDI. Seperti biasanya, tugas ini adalah mempresentasikan sebuah makalah yang membahas materi yang ada dalam kuliah tersebut. Materi yang akan saya sampaikan kali ini ialah berjudul organisasi pendidikan, di mana materi ini sudah dijadikan bahan kuliah di hari Ahad atau Minggu kemarin. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah ini. Ada beberapa hal yang terkait dalam pembahasan di organisasi pendidikan. Saya mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian organisasi pendidikan. Secara etimologi atau secara bahasa, organisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu organum, yang berarti alat. Sedangkan organize dalam bahasa Inggris berarti mengorganisasikan. Mengorganisasikan yang menunjukkan sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Organisasi sebagai salah satu fungsi manajemen sebenarnya telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Di antaranya adalah Gibson et al. Dia mengartikan organisasi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu kalau secara sendiri-sendiri. Intinya, dari beberapa pengertian yang diutarakan oleh beberapa ahli di makalah ini menunjukkan bahwa organisasi adalah sebuah wadah, tempat atau sistem untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan pengorganisasian atau organizing merupakan proses pembentukan wadah atau sistem dan penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu, jika organisasi dikaitkan dengan pendidikan, menjadi organisasi pendidikan, berarti ialah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Sedangkan pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Kemudian hal yang kedua adalah mengenai aspek-aspek organisasi pendidikan. Aspek-aspek organisasi adalah komponen-komponen yang harus ada dalam suatu organisasi. Keberadaan komponen ini sebagai pilar dari organisasi tersebut. Artinya, jika salah satu komponen organisasi tidak berfungsi, maka organisasi tidak bisa berjalan dengan baik, atau berjalan pincang, atau bahkan sama sekali tidak berjalan. O'Connor mengungkapkan bahwa organisasi setidaknya itu harus punya 4 komponen utama, yaitu pertama, mission atau misi. Artinya, alasan utama keberadaan suatu organisasi tersebut. Yang kedua, goals atau tujuan-tujuan, yakni tujuan-tujuan umum atau tujuan divisi-divisi fungsional organisasi yang dihubungkan dengan stakeholder organisasi. Yang ketiga, objectives atau sasaran-sasaran, yakni hasil atau sasaran yang spesifik, terukur, dan terkait dengan tujuan. Yang keempat adalah behavior atau perilaku, yakni mengacu pada produktivitas dari tugas-tugas rutin pegawai atau anggota. Lalu hal ketiga mengenai jenis-jenis organisasi. Ada 2 jenis dalam organisasi itu. Yang pertama adalah organisasi formal, yaitu organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi ini menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan organisasi informal. Struktur dalam organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan, kewajiban, dan tanggung jawab kepada personil dan untuk membangun hubungan tertentu di antara orang-orang pada berbagai kedudukannya. Yang kedua adalah organisasi informal. Maksudnya adalah interaksi antara orang dalam organisasi formal pasti akan menghasilkan sebuah perkembangan hubungan yang tidak saja hubungan struktural, lebih-lebih pada organisasi persekolahan, di mana kekeluargaan di sana menjadi salah satu landasan perilakunya. Jadi maksud informal di sini menurut saya adalah spirit atau ruh dalam suatu organisasi formal.
Selanjutnya, hal yang keempat tentang budaya organisasi. Michael Armstrong menyatakan bahwa budaya organisasi adalah pola sikap, keyakinan, asumsi, dan harapan yang dimiliki bersama oleh semua anggota dalam organisasi, yang mungkin tidak tercatat tapi membentuk cara bagaimana orang-orang bertindak dan berinteraksi dalam organisasi, dan mendukung bagaimana hal-hal dalam organisasi dapat dilakukan. Artinya dalam organisasi itu harus ada aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Yang terpenting sebuah organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Berikutnya, hal kelima ialah tentang strategi penguatan dalam organisasi pendidikan. Kesuksesan dalam organisasi sangat tergantung kepada para anggota di dalamnya, baik dalam hal hubungan antar individu maupun antar kelompok. Jadi dalam organisasi itu harus ada yang namanya solidaritas dari semua anggota. Seorang ahli bernama Durkheim dalam bukunya membagi solidaritas itu menjadi dua bagian. Yang pertama, solidaritas mekanik. Ciri khas solidaritas mekanik ini didasarkan kepada tingkat homogenitas atau persamaan yang tinggi dalam kepercayaan dan sentimen atau perasaan yang sama pada organisasi sebagai bentuk sistem dalam bekerja sama. Dengan kata lain, solidaritas mekanik ini merupakan solidaritas yang didasarkan pada hubungan mekanis antara anggota organisasi. Di situ tidak ada pembagian tugas, namun pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, secara spontan. Yang kedua, solidaritas organik. Solidaritas organik ini kebalikannya solidaritas mekanik. Maksudnya adalah adanya pembagian tugas yang jelas dalam suatu organisasi, di mana setiap orang atau setiap anggota yang terlibat penyelesaian suatu pekerjaan akan memegang wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Maka kesimpulannya, organisasi pendidikan adalah tempat atau wadah untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam organisasi pendidikan terdapat dua jenis organisasi. Yang pertama adalah organisasi formal, yaitu terstruktur. Ada strukturnya di dalam organisasi tersebut. Dan yang kedua informal, yakni dalam struktur tersebut ada spirit kekeluargaan dari masing-masing anggotanya. Dalam organisasi juga harus ada komponen-komponen agar suatu organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Setidaknya ada 4 komponen yang sudah disebutkan tadi di atas: misi, tujuan, sasaran, dan perilaku anggota. Yang terakhir, agar organisasi pendidikan kuat, maka mau tidak mau itu harus ada yang namanya solidaritas. Itulah presentasi dari saya tentang organisasi pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.